Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga semangat selalu untuk menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa. Hayya naftah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan berkisah mengenai siapa ya? Nah, penasaran kan? Sebelumnya siapa yang sudah punya buku ini ya? Buku Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman silakan bagi yang memiliki, yuk diambil bukunya. Nah, jadi Bu Asma akan berkisah mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita baca dulu ya. Di sini ada bukunya Pendidikan Agama Islam ya. Penulisnya adalah KKG SIT Nurul Fikri. Baik, kita baca yuk. Teman-teman silakan ya, boleh sambil dibuka bukunya ya. Halaman 189. Sudah? Oke, terima kasih. Sambil teman-teman mendengarkan kisah yang Bu Asma bacakan. Siap? Oke. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengenai kebiasaan masyarakat jahiliyah. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah kondisi masyarakat sebelum Islam datang. Keadaan masyarakatnya sangat buruk. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat itu menyembah berhala dan benda-benda yang tidak penting, yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Selain itu, mereka suka berbuat maksiat, ya, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, berkelahi, dan berbuat jahat. Ya, jadi itu masa dimana sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, mau tahu kisah selanjutnya? Baik, tetap dengarkan ya. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi suatu peristiwa besar, yaitu penyerbuan pasukan gajah ke kota Mekah. Pasukan gajah dipimpin oleh rajanya yang bernama Abraham. Tujuan mereka adalah menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan Abraham hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil yang panas. Batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Ya, pasukan Abraha pun lari menyelamatkan diri. Ada batu panas, ada batu panas. Ya, mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah.
Pada masa itu lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Muhammad. Ayah bayi itu bernama Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Muhammad berarti artinya adalah orang terpuji. Abdullah meninggal saat Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Sebagaimana adat waktu itu, bayi yang dilahirkan harus disusui orang lain. Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pada usia 4 tahun, Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunda Muhammad meninggal dunia. Kemudian Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib namanya. Abdul Muthalib meninggal dunia ketika Muhammad berusia 8 tahun. Ya. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah kakeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kanak-kanaknya, Muhammad sudah menunjukkan sikap terpuji. Muhammad sangat rajin, jujur, dan pemberani. Karena kesolehannya, Nabi Muhammad sangat disayangi orang-orang di sekitarnya. Pada usia 12 tahun, Muhammad ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Basra, mereka bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut bernama Bukhairah. Bukhairah berpesan kepada Abu Thalib agar berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad SAW. Menurut Bukhairah, dalam diri Muhammad terdapat tanda-tanda kenabian. Nah, begitu ya teman-teman, kisah dari Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan kisah mengenai Nabi Muhammad SAW, pastinya dan tentunya akan ada hikmah ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut ya. Nah, Bu Asma ingin teman-teman mengambil pelajarannya mengenai sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat keteladanannya, yaitu ada 4 hal teman-teman. Yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua adalah rajin bekerja untuk meringankan beban pamannya. Yang ketiga, hormat dan sayang kepada orang tuanya. Yang keempat, berdagang dengan jujur dan amanah. Nah, teman-teman, ya, kita lihat nih untuk sabar dan tabah ya, di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap sabar dan tabahnya pada saat Nabi Muhammad SAW harus kehilangan ayahnya ketika di dalam kandungan ibundanya. Yang kedua, ibundanya meninggal di saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. 2 tahun kemudian ditinggal pula oleh kakek tercintanya ya, yaitu
Abdul Muthalib ya. Kemudian setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib gitu ya teman-teman. Jadi berturut-turut dalam waktu yang dekat Nabi Muhammad SAW harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ya, namun di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan sabar dan juga tabah. Kemudian teman-teman rajin bekerja untuk membantu pamannya. Saat itu kondisi perekonomian pamannya sedang pas-pasan teman-teman. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak berpangku tangan kepada pamannya. Namun Nabi Muhammad SAW ya melakukan apa teman-teman? Aktivitas mengembala ya, bekerja mengembala begitu ya. Padahal usianya sangat muda loh saat itu ya, dimana biasanya seusia rentang 8 sampai 10 tahun itu teman-teman mungkin masih bermain ya. Nah, namun Nabi Muhammad SAW di sini sudah mulai bekerja ya, membantu pamannya dengan cara mengembala. Selanjutnya ada lagi teman-teman mengenai hormat dan sayang pada orang tua ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh ayahnya ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak tahu bagaimana wajah ayahnya gitu ya, belum pernah bertemu ya. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW tetap selalu mendoakan untuk orang tuanya ya, ayahnya. Nah, kemudian ibundanya pun meninggal waktu saat usia 6 tahun. Situ pula Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan rasa sayangnya dan hormatnya kepada orang tuanya ya, dengan cara mendoakannya ya. Walaupun sudah tidak ada orang tuanya, tetap Nabi Muhammad SAW mendoakan kedua orang tuanya ya. Kemudian setelah itu diasuh oleh kakek dan juga kemudian diasuh oleh pamannya. Di sini pula Nabi Muhammad SAW tetap menghormati kakek dan juga pamannya, tetap hormat dan juga sayang ya, walaupun kakek dan pamannya bukanlah orang tua kandung beliau begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika di usia 12 tahun ya, Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdagang ya, mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib. Di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikapnya yaitu amanah dan juga jujur dalam berdagang ya. Semoga teman-teman dari kisah ini yuk kita sama-sama ya kita ikuti ya sifat keteladanan yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Baik teman-teman, sebelum ditutup Puasa mau tanya dulu nih ya, siapa yang bisa tebak siapakah nama ayahnya Rasulullah SAW? Ya betul, namanya adalah Abdullah. Kemudian siapakah nama ibunda Nabi Muhammad SAW? Ya betul, Aminah ya. Kemudian siapakah nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya betul, Abdul Muthalib. Pertanyaan yang terakhir ya, siapakah pendeta yang bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pamannya ketika singgah di Basra? Ya betul, Bu Khairah. Nah teman-teman, gitu ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Basma tanyakan nih ke teman-teman. Ya ternyata teman-teman pintar banget, teman-teman menyimak dengan baik apa yang sudah Bu Asma bacakan kisahnya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Bu Asma tutup untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya apa yang Bu Asma sampaikan. Kemudian kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.